Haleluya. Nah, oke. Ya, ini sebetulnya lanjutan dari yang minggu lalu, ya. Tidak terpakai. Nah, tentunya saudara sudah kalau saudara di sini minggu lalu saudara akan harusnya masih ingat. Jadi kita belajar tentang apa yang menghalangi doa kita. Karena bisa jadi doa kita tanda kutip seakan-akan tidak sampai, ya. Doa memang berkuasa, tapi tidak semua doa sama. Sehingga ada doa yang berkuasa, ada doa yang tidak berkuasa. It's in the Bible. Itu ada di Alkitab kita. Nah, kita lanjut sedikit. Nah, ini bicara tentang apa? Judul yang tidak terpakai. Ini bicara tentang otoritas yang tidak terpakai. Ada otoritas yang tidak terpakai. Begini saudara, kita sebagai orang Kristen, sekali lagi kalau saudara mengikuti seri yang kita sudah pelajari, kita banyak belajar tentang kuasa dan otoritas, power and authority, power and authority. Itu penting sekali, penting sekali. Kita akan bolak-balik masuk. Setiap kali kita kembali masuk, kita akan masuk lebih dalam. We'll go deeper and deeper and deeper, karena selalu ada hal baru yang Tuhan singkapkan. Nah, pertama-tama begini saudara, apa sih yang menyebabkan bahwa pada saat saudara diberikan otoritas sebagai orang percaya itu tidak terpakai? Ada macam-macam. Boleh ditampilkan slide yang pertama. Nah, paling tidak inilah. Bisa jadi karena kita tidak tahu atau unaware, tidak tahu kalau punya, tidak tahu bahwa kita sudah diberikan otoritas. Jadi meskipun sudah diberikan, karena kita tidak aware, tidak nyadar atau tidak tahu atau lupa, ya kita udah belajar itu, maka tidak bisa terpakai. Ya, atau memang tidak tahu cara menggunakannya. Tahu begitu diberikan, tapi tidak tahu bagaimana cara memakainya, maka itu juga tidak akan terpakai. Nah, hal lain juga adalah yang sering menghalangi adalah tradisi atau wrong teaching. Tidak semua apa yang kita dengar, semua yang kita percaya sebagai suatu kebenaran adalah kebenaran, belum tentu. The only truth adalah the word of God. Apa yang kita dengar sebagai tradition, meskipun itu sudah berlangsung beratus-ratus tahun, belum tentu benar. Dan juga mungkin enggan itu males ya, unwilling, nggak mau ya aku tahu, oke, tapi that's not for me. I don't have to do that. Nah, hal-hal seperti itu, sikap hati seperti itu yang menyebabkan otoritas tidak terpakai. Nah, begini saudara, ada yang namanya the law of opposition. The law of opposition. Maksudnya begini, banyak kali di dunia ini kita berhadapan dengan dua hal. Dua hal itu yang berlawanan satu dengan yang lainnya. Ibaratnya kalau ada gelap, ada terang. Ya kan, ada hitam, ada putih. Kalau nggak naik, turun, dan seterusnya. Selalu begitu. Dua hal, ya. Jika tidak baik, buruk. Ya. Opposite. Ya, berlawanan satu dengan lainnya. Nah, ini menjelaskan begitu saudara lahir baru, saudara masuk ke dalam terang, maka akan ada reaksi dari gelap. The law of opposition. Ada aksi, pasti ada reaksi. Keputusan saudara untuk percaya Tuhan, itu akan ada reaksi. Akan ada reaksi. Meskipun tidak terlihat, tetap ada. Gitu. Nah, the problem is seringkali orang tidak percaya dengan hal-hal yang tidak terlihat. Sehingga tidak tahu bahwa sebetulnya ada reaksi dari sebelah. Kita percaya Tuhan, kita masuk ke dalam terang. Apakah mereka yang di kegelapan tinggal diam saja? Ya udah deh, dia masuk ke terang, dia ikut Tuhan. Tidak, dia akan berusaha menarik dengan segala cara kita kembali ke gelap. Nah, itu yang namanya reaction. Nah, sekarang kita definisikan dulu apa sih sebetulnya yang namanya otoritas. Nah, otoritas atau authority itu adalah a legal power to rule, to give orders, or to make decision. Ya. Legal rights, hak yang legal. Hak yang legal itu apa ya bahasa Indonesianya? Help me, Simon. Hak yang sah, yes. Untuk membuat keputusan, untuk memerintah, ya, untuk memberi perintah. Itu yang namanya otoritas. Ya, segala apapun juga
Komunitas apapun, baik itu kecil maupun besar, yang paling kecil mungkin keluarga, makin besar mungkin di masyarakat, atau sampai sebuah kota, sebuah negara, selalu ada orang-orang di posisi tertentu yang memegang otoritas untuk mengambil keputusan. Karena jika itu tidak ada, maka chaos yang akan terjadi. Harus ada orang yang bisa mengambil keputusan. Ya, dan orang-orang tersebut harus punya otoritas. Ya, nangkap ya? Maksudnya seperti itu. Nah, pada saat kita bicara tentang otoritas, kita akan selalu bicara tentang hal-hal yang bersifat legal atau berkaitan dengan hukum. Anggap ya. Makanya ada yang namanya penegak hukum, law enforcement. Law enforcement, ya, orang yang punya otoritas, yang ditugaskan untuk menegakkan hukum dan seterusnya. Hal-hal demikian. Ya. Jadi sebetulnya di dalam kekristenan yang terjadi, saya baru pulang dari Indonesia dan saya menyadari ternyata banyak sekali yang masih, ya kita bukan bicara di satu tempat, tapi secara umum banyak orang yang masih belum sadar yang namanya ini. Begitu kita lahir baru kita punya otoritas. Ya, kita tidak menggunakannya karena kita tidak sadar. Kita nggak sadar. Ya, sekali lagi itu selalu berkaitan dengan segala sesuatu yang legal. Jadi sebetulnya problemnya bukan orang Kristen itu kekurangan otoritas, tidak, tapi problemnya adalah tidak memahami. Tidak memahami, maka tidak bisa mengakses. Hanya karena tidak memahami. Ya, pada saat kita diberi otoritas dan kita tidak menggunakannya, cepat atau lambat akan ada pihak lain yang berusaha mengambil alih. Akan ada pihak lain yang berusaha mengambil alih. Kalau saudara ingat apa yang terjadi di Taman Eden, ya, kalau kita kembali ke kitab Kejadian, pada saat manusia diciptakan, Tuhan bilang kan sama Adam, oke, berkuasalah atas hewan di udara, yang ada di dalam air, dan yang bergerak di atas muka bumi. Dikasih kuasa toh. Nah, pada saat Tuhan berkata seperti itu dengan Adam, sayangnya iblis tahu. Dia tahu. Maka dia ingin yang itu. Aku ingin yang dikasih Tuhan sama dia. Tapi dia tahu dia tidak bisa rebut itu. Maka yang dilakukan oleh iblis adalah memperdaya. Demikian jatuhlah manusia, titik itu otoritas pindah, kuasa berpindah. Ya, saudara udah denger ini berkali-kali. Gitu loh. Sehingga pada saat Yesus datang menebus, ya, dia bukan cuma mengampuni dosa, tapi mengembalikan apa yang hilang, termasuk otoritas itu yang hilang. Itu dikembalikan. Saya kasih contoh begini, saudara. Saudara bayangkan ada seorang polisi bertugas. Lalu pada saat dia bertugas, dia melihat ada kejahatan terjadi di jalan. Apakah itu perampokan, pokoknya ada sesuatu kejahatan. Lalu dia telepon markasnya. Terus dia telepon menghubungi markas besar kepolisian dan bilang, saya di jalan ini saya melihat kejahatan, ini ada orang jahat gini, ada perampokan, pencurian begini. Apa yang harus saya lakukan? Itu. Nah, sekarang saudara pikir, kalau saudara yang jadi polisi, ya, pada saat saudara melihat seperti itu, apa yang harus kau lakukan? Faktanya si polisi tersebut sudah diturunkan ke jalan menggunakan seragam, menggunakan badge, dan membawa senjata. Dia sudah melalui training. Sehingga pada saat ada sesuatu terjadi di luar hukum, dia harusnya bisa bertindak. Ntar dulu, telepon dulu, tanya dulu. Nggak gitu. Dia pasti langsung bertindak. Mungkin dia akan menghubungi markas besar untuk memanggil bantuan, tapi dia tahu apa yang harus dilakukan. Karena dia tahu dia punya otoritas dan dia punya kuasa, karena dia bawa senjata. Anggap ya contoh itu. Seperti itu. Nah, bayangkan kalau seorang polisi dia tidak tahu atau dia ragu. Gimana ya? Itu ada kejahatan. Tanya dulu sama komandan saya. Saya harus ngapain? Kalau setiap polisi seperti itu, ceritanya akan beda. Ya, itu contoh pertama. Nah, contoh kedua gini, saudara kan punya handphone ya, smartphone kan, semuanya sekarang smartphone. Ya, walaupun orangnya belum tentu smart, paling tidak handphonenya smart. Ya, itu menunjukkan bahwa handphonenya smart tidak lantas membuat orangnya smart. Nah, katakanlah begini, saudara membutuhkan sebuah aplikasi tertentu dan itu ada di handphone saudara. Apakah itu Android, apakah itu saudara pakai Apple ya.
Nah, berarti kan saudara pertama harus mendownload dulu toh, mendownload dari App Store. Aplikasi apa? Katakanlah WhatsApp, saudara baru beli handphone, belum ada WhatsApp-nya, kalau saudara perlu aplikasi itu dan saudara harus mendownload dulu. Setelah saudara mendownload, pasti ada satu halaman yang bertanya, apakah engkau setuju? Betul kan? Apakah engkau setuju dengan begini-begini? Agreement. Saudara harus tik, ada kotak, saudara harus tik. Oke, saya setuju. Begitu saudara tik itu baru mulailah proses download. Oke, selesai proses download berarti aplikasi itu sudah masuk ke dalam handphone saudara. Oke, ya. Nah, begitu itu sudah masuk karena saudara sudah setuju. Setiap kali saudara perlu ingin mengaktifkan aplikasi itu, saudara kan nggak harus download lagi toh? Nggak toh? Kenapa? Karena itu sudah ada di dalam. Setiap kali saudara membutuhkan aplikasi itu, bahkan saudara tidak harus memasuki satu halaman yang bertanya, apakah engkau setuju? Perusahaan tersebut bertanya, apakah engkau setuju dengan peraturan begini. Jika setuju, katakan ya atau tick box ini. Apakah setiap kali saudara buka akan muncul itu? Tidak. Begitu saudara setuju itu masuk terdownload di dalam handphonemu, maka engkau bebas menggunakannya kapan saja. Itu ada di dalam kendalimu. Jelas toh? Mungkin kita nggak nyadar. Begitu engkau lahir baru, ada sesuatu yang diberikan ke dalam dirimu yang bisa engkau gunakan. So help us Lord. The power and authority diberikan kepadamu, bisa engkau gunakan karena engkau lahir baru, ada Holy Spirit-nya. Masalahnya mau menggunakan apa tidak itu nomor 2, terserah kita. Kita tahu apa enggak, kita sadar apa enggak, itu lain cerita. Tapi itu bisa. Itu bisa. Gitu. Sekali lagi, tidak semua orang bahkan sadar bahwa kita hidup di dunia ini, kita perlu kuasa, kita perlu otoritas. Nanti kita akan tahu untuk apa. Ya. Yesus mati di salib, dia mengalahkan maut. Karena dia hidup lagi tuh, mati, makanya disebut mengalahkan maut. Musuh sudah dikalahkan, yes betul. Alkitab sudah berkata kita lebih dari pemenang, tapi musuhnya masih ada. Sudah kalah mereka, yes mereka sudah kalah. Masih ada, masih berkeliaran. Sehingga perjanjian baru, bahkan perjanjian baru mengajarkan kita di surat Rasul Paulus di Efesus pasal 6 diberi senjata-senjata. Kenapa harus dikasih senjata? Karena dia tahu kita akan menghadapi musuh yang tidak terlihat. 1 Petrus 5 ayat 8 juga dikatakan, waspadalah musuhmu, lawanmu, si iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mau mencari orang yang bisa ditelannya. Itu menunjukkan bahwa masih ada musuhnya. Gitu. Loh gimana kita sudah menang kok musuhnya masih ada? Yes. Jadi yang kita lakukan dengan otoritas adalah kita mengenforce the victory. Bahasa Indonesia mungkin mengenforce itu apa? Memaksakan kemenangan yang sudah diberikan kepada kita. Kita diberi kemenangan, lalu kita harus memaksakan kemenangan tersebut supaya termanifestasi. Itu perlu otoritas. Yes, itu perlu otoritas. Karena seperti tadi saya sampaikan, musuh itu ada dan dia tidak dengan rela memberikan apa yang sudah menjadi milik kita. Dia akan tahan, dia akan curi. Gitu loh. Jadi kita harus memaksakan apa yang sudah diberikan kepada kita, kita paksakan. Terjadilah. Pakai mulut kita. Bergerak dengan otoritas. Itu dia. Problem dalam hal ini hampir selalu, katakanlah mungkin tidak 100%, tapi hampir selalu berkaitan dengan yang namanya identitas. Coba kita lihat Yohanes 1 ayat 12. Ini harusnya sudah hafal semuanya. Yohanes 1 ayat 12. Berkaitan dengan identitas. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa. Bahasa Indonesia ini bahasa aslinya exousia yang artinya authority. Supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Coba perhatikan ini. Semua orang yang menerimanya diberi otoritas supaya menjadi anak. Ini kan identitas toh anak, ya kan? Gitu. Otoritas supaya menjadi anak. Jadi kalau kita tidak tahu identitas kita, kita tidak bisa bergerak di dalam otoritas karena nggak yakin. Tidak yakin, itu salah satu sebab utama. Tidak yakin. Sehingga pada saat kita datang di hadapan Tuhan, yang bisa kita lakukan adalah memohon.
Cuman bisa itu. Sekali lagi saya tidak bilang itu salah. Tapi ada postur doa yang berbeda. Bukan hanya memohon, tapi memerintah. Memohon tidak perlu otoritas, saudara. Siapapun bisa datang dan memohon kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku mengalami ABC. Bisa. Tapi memerintah tidak semua orang bisa. Walaupun sudah diberi kemampuan, otoritas untuk memerintah. Tapi mari kita jujur dengan diri kita, seperti apa isi doa kita? Seperti apa sih kalau saya berdoa? Ini nggak otomatis, saudara. Tidak. Tidak otomatis langsung kita lahir baru, kita berubah doa kita. Tidak otomatis. Harus latihan, harus ada pemahaman. Harus ada pemahaman sehingga kita latihan. Oke, sekarang saya akan mulai menggunakan mulut saya untuk mengucapkan command, perintah. Titik itu kita akan bertanya, apa bisa? Kalau kita tahu siapa kita, yes. Kita akan tahu itu bisa. Tapi kalau kita nggak yakin yang ini, kita akan ragu sehingga kita tidak melakukannya. Coba kita lihat dulu, Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang mau telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima dua hal. Nomor satu, kelimpahan kasih karunia. Nomor dua, anugerah kebenaran. The gift of righteousness and the abundance of grace. Dua hal, please remember. Kita lahir baru, kita diberi kasih karunia. Abundance of grace. Dan number two, the gift of righteousness. Kita menerima dua itu, maka akibatnya akan hidup dan berkuasa. Perjanjian baru ini. Shall reign. Karena desain awal Tuhan menciptakan manusia adalah, ingatkan ya, berkuasalah atas burung di udara, ya, hewan yang berjalan di bumi dan di bawah bumi, di air. Gitu. Kita tahu itu ceritanya itu hilang dan dikembalikan oleh Yesus. Diberikan, nih, pegang, nih, gunakan. Ada di dalam engkau. Gunakan. Itu akan mengubah perspektif kita. Itu akan mengubah cara kita berdoa. Pada saat kita menghadapi sesuatu. Gini saudara. Begging, memohon. Tuhan tolonglah. Kita udah sering belajar ini saudara. Saudara buka di Alkitab. Rasul-rasul pun diajarin Yesus berdoanya seperti apa. Yesus berjalan di atas muka bumi. Dia memerintah. Dia menyembuhkan orang sakit. Dia tidak berdoa kepada Bapa. Dia merintah karena dia tahu dia punya otoritas. Dan itu diberikan kepadamu. 2 minggu lalu kita belajar Christ in you. Di dalam Christ in you. Christ means the anointing, urapan. Di dalam engkau, itu yang menyebabkan kita bisa melakukan apa yang Yesus lakukan. Nah, nih diberi, gunakan. Tapi tidak otomatis. Kita harus latihan. Kenapa? Karena kalau tidak, kita akan ragu. Oh iya, apa bisa? Nah, ada yang namanya Old Covenant mentality, Old Covenant prayer posture, mentalitas perjanjian lama tuh begini, saudara. Di dalam perjanjian lama memang betul. Doa ya sudah datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Karena apa? Karena mereka tidak diberi otoritas, tidak semua orang. Tapi perjanjian baru beda. Yang membedakan apa? Ada Holy Spirit-nya. You have the Holy Spirit in you, di dalam engkau. Itu membuat perbedaan besar sekali. Itu yang membuat perbedaan besar. Kita perjanjian baru. Jadi kita orang yang sudah ditebus hidup dalam perjanjian baru, jangan kita mengambil pattern yang itu lagi. Seakan-akan kita masih hidup jauh dari roh Tuhan. Nah, Roh Kudusnya sudah diberikan di dalam kita. Pakai itu, gunakan, aktifkan. Seperti itu. Aktifkan. 2 Korintus 5 ayat 21, kita buka dulu. 2 Corinthians 5:21, please. Yes. Yes, ini dia. Nah, dia yang tidak mengenal dosa telah dia, ini huruf besar ya, Yesus.
telah dibuatnya menjadi dosa karena kita supaya dalam dia kita dibenarkan. Apa itu? Status, identitas. Tadi anak identitas. Status benar itu identitas. Bahasa Inggrisnya lebih bagus. For he made him who knew no sin to be sin for us that we might become the righteousness of God. This is even better karena tidak dikatakan that we might become righteous, tapi we might become the righteousness of God in him. Itu status, itu identitas. Kalau itu nggak tahu, maka akan menyebabkan keraguan pada saat kita mau bertindak dan melakukan memerintah sesuatu. Kita akan ragu, saudara. Oke, Lukas 10 ayat 19. This is amazing. Ini udah sering sekali. 10 ayat 19. Nah ini, lihat ya. Kedua. Sesungguhnya aku, Yesus yang berkata, telah memberikan apa? Kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ada dua kata kuasa. Ini aslinya tidak sama. Lihat bahasa Inggrisnya. Behold, I give you. Kata give ini dari bahasa aslinya didomi, bestow, grant, menganugerahkan. I give you the authority. Yang pertama ini kan dua kata kuasa ya. Ya, yang ini dan ini itu tidak sama. Yang pertama otoritas, yang kedua artinya power. I give you the authority, exousia, to trample on serpents and scorpions and over all the power. Yang ini kuasa yang kedua artinya dunamis, of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. Ya, saya udah sering jelaskan ini, tapi saya sampaikan sekali lagi. Otoritas dan kuasa itu tidak sama. Power and authority. Otoritas tadi adalah kemampuan atau hak untuk melakukan, untuk memberikan perintah, to give command, to rule, ya. Tapi power itu enablement, kuasanya, kekuatannya, kemampuannya. Jadi otoritas is the legal right to operate power. Sering saya gunakan contoh seorang polisi, dia punya seragam, itu otoritasnya, dia punya badge, itu otoritasnya. But the power is the weapon. Senjata yang dibawa. Pada saat dia mengaktifkan otoritas, dia memberikan perintah, ya kan? Dia bisa memberikan perintah karena dia punya otoritas. Dan tidak terjadi seperti seharusnya, maka dia akan menggunakan power. Makanya saudara di Australia jarang lihat polisi mencabut pistol tuh kalau nggak kepaksa. You command, and ada kalanya habis command engkau menggunakan kuasa untuk melakukan perubahan. So the power yang di sini dibilang dunamis adalah kemampuan untuk membuat perubahan. Dalam pelayanan Yesus begini, Yesus bertemu orang sakit. Orang sakit, katakanlah orang kusta. Kusta tuh kelihatan ya sakit penyakitnya. Lalu datang kepada Yesus, ya. Datang kepada Yesus minta disembuhkan ya. Ada lebih dari satu lah. Ada yang dijamah, ada yang suruh oke pergi perlihatkan dirimu kepada imam. Begitu mereka sembuh, masih ada bekasnya. Bekasnya. Nah pada saat itu bekas itu adalah bekas kerusakan, betul kan? Sakitnya udah sembuh, tapi bekasnya masih ada. Diperlukan kuasa, enablement, dunamis untuk mengubah menjadi pulih. Makanya Yesus menggunakan kalimat be made whole. Bukan hanya be healed, tapi be made whole. Be healed, oke kamu sembuh. Be made whole, benar-benar tidak ada bekasnya. Jadi itu dua hal yang berbeda, kuasa dan otoritas. Kita diberikan, kita perlu, the problem is jika kita tidak tahu. Nah, begging, memohon kepada Tuhan. Kalau saya, kayaknya udah pernah cerita ini. Kalau saya misalkan saya ketemu Pak Gunawan, saya bilang, Pak Gunawan, saya lagi perlu Bible. I need a Bible, saya perlu Alkitab. Terus dia baik, dia kasih, ini nih saya kasih Alkitab saya. Saya dikasih Alkitab, sekarang saya punya Alkitab karena dikasih sama dia. Terus minggu depan, saya ngomong lagi ketemu dia. I need a Bible, I need Alkitab. Kira-kira komentar dia apa? Kan udah aku kasih. Betul kan? I gave you already. Udah saya kasih.
Nah, kesalahan banyak orang Kristen adalah datang kepada Tuhan meminta sesuatu yang Dia sudah berikan kepada kita. I give you power. It's in the Bible. I give you power. I give you authority. Terus kita datang lagi. Minta lagi. There is something wrong. Nangkap nggak maksudnya saudara? Kedewasaan kita, gini, yang namanya dewasa itu dari nggak bisa jadi bisa, dari nggak tahu menjadi tahu, itu proses, makanya dewasa. Begging, minta, itu adalah salah satu tanda, tidak satu-satunya, salah satu tanda kalau anak kecil, saudara punya anak kecil wajar karena dia belum bisa, belum punya kemampuan, belum punya capability untuk melakukan sendiri, akhirnya dia hanya bisa minta tolong sama orang tuanya. Ya betul, karena masih kecil. Tapi pada saat dia sudah dewasa, dia bertumbuh, dia bisa melakukan sendiri. Nah, saudara akan terheran-heran kalau anak saudara sudah besar, tapi kok belum bisa ngapa-ngapain. Bener nggak? Titik itu saudara akan tahu, oh ada yang salah. Karena harusnya dia bisa, tapi kok belum bisa. Kita udah belajar nama Yesus. Kenapa kita doa menggunakan nama Yesus? Itu bukan kalimat penutup. Ingat, jangan pernah lupa. The name of Jesus is legal authority. Legal. Pada saat saudara berkata dalam nama Yesus, itu seperti seakan-akan Yesus sendiri yang ngomong. Itu tidak bisa dipakai oleh sembarang orang jika orang itu bukan orang percaya. Kalau orang percaya menggunakan nama Yesus, maka hasilnya tidak akan sama. Karena orang itu tidak punya legal right, tidak punya hak, tidak punya otoritas untuk ambil nama itu dan dipakai. Tapi kalau saudara lahir baru, saudara punya Roh Kudus, maka saudara bisa menggunakannya, memakainya. Saudara ingat cerita anak-anak Skewa, 7 orang anak Skewa, betul kan? Saudara ingat ya, Kisah Rasul 19. Mereka berusaha mengusir roh jahat menggunakan nama Yesus. Akhirnya roh jahat itu berbalik dan bertanya, Jesus I know, Paul I know, Yesus aku tahu, Paulus aku tahu. Who are you? Siapakah engkau? Siapakah engkau itu apa maksudnya? Identitasmu apa? Identitasmu apa? On what ground you are standing and you are using the name of Jesus while you are not one of his followers. Kan maksud saudara? Iblis, setannya bisa tanya, kamu siapa? Yang ditanya apa? Identitas. Tuh, kamu siapa itu kan identitas. Itu. Ada hal-hal yang tidak bisa dipelajari hanya dengan teori. Teori itu hanya satu cara. Setelah itu saudara harus melakukannya. Setelah hari ini, setelah selesai ibadah ini, apa yang saudara sudah dapat, saudara harus praktekkan. Baru engkau bisa percaya. Baru kau bisa percaya. Nah, tradisi, seperti tadi kita bahas di depan, tradisi adalah salah satu yang akan menghalangi. Ini bahaya sekali. Saudara pasti pernah dengar kalimat begini. Kalau Tuhan berkehendak, pasti semuanya lancar. Kalau Tuhan berkehendak, pasti semuanya dimudahkan. Betul, sering dengar itu kan? Saya tanya, apa iya selalu begitu? Ayo, jujur. Kalau Tuhan berkehendak, pasti semuanya dimudahkan. Kalau Tuhan berkehendak, pasti semuanya lancar. Mari jujur, apa benar selalu demikian? Come on. Apa benar selalu demikian? Saudara tahu kan harusnya jawabannya dalam hati saya yakin saudara tahu. Tidak selalu demikian. Saudara, mari kita lihat di Alkitab. Orang-orang yang dipakai Tuhan. Abraham, Yusuf, Daud, Paulus, Petrus. Apa lancar hidupnya? Apa mudah hidup mereka? No. Mereka melalui proses. Mereka melalui ujian demi ujian. Nah itu tradisi. Itu yang namanya tradisi. Pokoknya kalau Tuhan berkenan pasti dilancarkan.
Sehingga pada saat kita menemui sebuah penghalang, oh berarti Tuhan tidak berkenan. Gitu loh, benar gak sih? Kalau kita percaya dengan itu, begitu kita melalui penghalang, oh berarti Tuhan tidak berkenan. Atau begitu kita lancar terus, ini pasti dari Tuhan. Nanti dulu bisa jadi jebakan Batman. Belum tentu. Belum tentu dari Tuhan. Semuanya lancar, semuanya bagus. No. Good, it doesn't mean right. Sesuatu yang baik, kelihatannya baik, bahkan belum tentu dari Tuhan. Bisa jadi itu jebakan. Jebakan, yes. Oh bisa, sangat bisa saudara. Begitu kita menghadapi rintangan, belum tentu itu Tuhan, bukan Tuhan yang membuat rintangan. Makanya tadi saya bilang di awal kan, the law of opposition. Ada kiri, ada kanan. Pada saat kita mau melakukan yang baik, pasti ada reaksi dari yang jahat. Gini aja deh, gini aja. Sekarang misalkan titik ini, kita gini. Misalkan ada saudara hari ini saudara berjanji, oke, saya mau lebih lagi Tuhan di hadapan. Saya mau rajin baca Alkitab. Oh, besok saya mau bangun pagi jam 5 pagi, doa pagi, baca firman Tuhan. Kira-kira besok jam 5 bangun nggak? Bablas. Nggak bangun biasanya. Kenapa? Begitu kita ingin melakukan sesuatu untuk Tuhan, langsung saat itu, tidak pakai nunggu, langsung ada yang menghalangi. Gitu. Ya, jadi tradisi itu bahaya. Itu satu. Kalau dari Tuhan pasti dilancarkan. Belum tentu. Pasti semuanya lancar. Belum tentu. Yes. Titik itulah kita harus masuk menggunakan otoritas, menggunakan kuasa. Untuk apa? Untuk remove mountains in front of you. Yesus kan berkata, kalau di depanmu ada gunung, berkata kepada gunung ini, menyingkirlah. Menyingkirlah. Itu kan disuruh memberikan perintah kan, menyingkirlah dalam nama Yesus. Jadi itu menunjukkan bahwa depan kita pasti akan ada gunung nanti, ada sesuatu, singkirkan. Gitu loh. We learn something. Hari ini kita belajar sesuatu. Jangan lupa saudara. Lalu apa tradisi lain? God controls everything. God controls everything. Kalimat ini populer. Benar atau tidak? Tidak 100% benar. Bisa benar, yes, betul. Karena Tuhan maha segalanya. Dia maha kuasa. Dia mengendalikan sesuatu. Tapi kalimat itu belum selesai. In the New Covenant, yang benar begini kalimatnya. God controls everything through you. Through you, melalui engkau. Dia mengendalikan segala sesuatunya melalui orang-orang percaya. Maka orang-orang percaya itu diberi Roh Kudusnya supaya bisa mengendalikan, supaya bisa menggunakan otoritas, supaya bisa menggunakan kuasa. Mindset perjanjian lama adalah God do it for me. Tapi mindset perjanjian baru adalah God do it through me. Melalui aku, bukan hanya untuk aku. Begitu saudara. Karena mereka pada saat itu, mereka belum menerima kuasa. Belum. Kuasa diberikan begitu darah tercurah di salib. Yesus mati, bangkit, naik lagi, rohnya dicurahkan. Diberikan kuasa. Sehingga mereka, orang-orang di perjanjian lama tidak memiliki kapasitas untuk berdiri dan memerintah. Tidak semua orang. Ada beberapa memang yang luar biasa, diberi kuasa luar biasa. Tapi tidak semua. Nah, tapi kita beda. Kita beda. Kita lahir baru, kita ada Roh Kudus. Itu beda. Kita harus tahu, kita tidak sama. Kita harus ingat, kita beda. Sehingga kita bisa beroperasi dengan yakin. Remember, God is in control through you. Ya, melalui engkau. Jadi commanding itu bukan, ya, memerintah itu bukan it's not arrogance. Bukan arogan. Arogan itu apa ya? Sombong. Enggak. Aduh, siapa sih kita ini? Kita bukan siapa-siapa, masa kita memerintah seperti Yesus? No, bukan seperti itu. It's not arrogance. It's precision. Commanding means we know that we can because He said that.
Dia yang ngomong loh, kita kan nggak ngarang kan, makanya ada semua ayatnya. Ini tadi. Ya. Jadi kita tahu secara akurat, kita tahu mana yang bisa kita lakukan. 2 Korintus 4 ayat 13, 2 Corinthians 4:13, please. Yes. Nggak selesai nih, nggak apa-apa ya. Oke. Namun, karena kami memiliki roh iman. Roh iman. So faith is something spiritual. Roh iman. Karena kami memiliki roh iman yang sama seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. I believe and therefore I spoke. We also believe and therefore speak. Jadi begini saudara, percaya itu tahap pertama, tapi nggak cukup. Oh apa iya? Yes. Percaya is good, dengan hati engkau percaya. Habis itu suruh ngapain? Dengan mulut mengaku toh. Kan nggak bisa berhenti dengan hati saya percaya. Pokoknya saya percaya Tuhan. No, bahkan kita harus mengakui dengan mulut that Jesus is Lord. Jadi percaya itu baru satu tahap. You believe in Jesus and Jesus is Lord, and then you have to speak what you believe. Percaya sebab itu aku berkata. Nah ini kalau dibalik kalimatnya itu, jika saya tidak berkata, mungkin karena saya belum percaya. Gitu kan? Gitu. Ini sistem. Law, faith is a law, law of faith. Dia beroperasi, makanya disebut law. Hukum. Hukum itu maksudnya apa? Dimanapun diterapkan, itu akan berfungsi. Selama kita tahu. The law of faith. You believe, you speak it out. You believe, you speak it out. Pada saat kita percaya, tapi kita tidak berkata, mungkin karena kita ragu, mungkin karena kita nggak tahu. Mungkin karena kita hidup di mentalitas perjanjian lama. Nggak bisa. Hanya Tuhan yang bisa memerintah. Tradition sangat kuat mengikat kita. Tradisi berkata, nggak bisa, hanya Tuhan. Tahukah saudara, musuh iblis, ya, musuh yang adalah iblis dan Satan. Mereka tidak perlu repot-repot, ya. Mereka tidak perlu repot-repot menarik kita ikut mereka. Nggak perlu. Bukan itu tujuan mereka. Tidak perlu repot-repot mempengaruhi kita supaya ikut pindah ke gelap. Kita sudah pindah ke terang ya, tadi kita tahu. Mereka tidak perlu repot-repot menarik kita kembali ke gelap. Cukup dengan dibuat ragu. Cukup. Karena begitu kita ragu, kita akan tutup mulut. Meskipun hati kita percaya, karena kita ragu, kita akan tutup mulut. Nggak berani ngomong. Kenapa? Karena mindset kita akan berkata, apa iya? Apa iya? Ragu. Keraguan di dalam hati akan menguatupkan mulutmu. Ya. Sekali lagi, seperti apa doa kita? Mari kita jujur. Kebanyakan orang Kristen itu berdoa passive prayer. Atau reactively. Maksudnya begini, pada saat sesuatu terjadi, maka kita berdoa. Reaktif. Bereaksi atas sesuatu yang terjadi atas kita. Kita mengalami sesuatu yang buruk, maka kita berdoa kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Begitu kan? Kebanyakan kita begitu. Kita mengalami, aduh badanku rasanya gak enak, aku berdoa kepada Tuhan. Reaktif. Based on something yang sudah terjadi, berdasarkan sesuatu terjadi, maka kita berdoa. Isinya gitu, reaktif, itu pasif saudara. Tidak demikian, perjanjian baru dalam konteks New Covenant, mentality perjanjian baru, doa kita harus proaktif. Sehingga kuasa dan otoritas itu diberikan bukan hanya untuk emergency situation. Pada saat sesuatu terjadi, gunakan kuasamu. Bukan cuma itu, tapi itu kita gunakan pada saat bahkan segala sesuatu sedang baik, supaya yang buruk tidak terjadi. Nah, bedanya kan? Itu namanya proactively, bukan reactively. Reaktif tuh tunggu sakit dulu baru doa. Tidak, proaktif.
Proaktif itu kita pakai firman, taruh dalam hati kita, lepaskan dari mulut kita, sehingga kita tidak mengalaminya. Gitu loh. Makanya kalau saudara belajar divine healing sama divine health itu sebetulnya tidak persis sama. Divine healing itu okay, that's good if you are sick and then kita menerima kesembuhan secara supernatural dari Tuhan. But divine health, it's one step further. That means what? That means you don't get sick. Nggak sama. Hampir sama, tapi tidak persis sama. Ya, jadi sekali lagi, doa kita bisa ubah. Ya, bukan hanya reaktif, tapi proaktif. Jadi pada saat kita punya keyakinan, kita tahu, maka doa kita bukan begini. Ada orang yang berdoa itu meskipun menggunakan firman, tapi dalam hatinya mentalitasnya begini. We'll see what happen. Saudara tahu firman, bahkan mungkin saudara bisa hafal firman itu. Dan saudara lepaskan dengan mulutmu, tapi mentalitas kita bisa begini. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Tidak seperti itu. We'll see what happen. We'll see what happen tuh, that's not faith. No, we'll see what happen tuh 50-50. Dia enggak pernah. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan demikian. We'll see what happen. No, Alkitab berkata firman Tuhan itu adalah iya dan amin. All the promises of God are yes, and in Him amen, for the glory of God. All yes and amen. Amen apa? So be it, terjadilah. Tidak pernah dikatakan firman Tuhan adalah mudah-mudahan. No, yang bilang mudah-mudahan itu adalah mindset kita. Sehingga pada saat kita bahkan melepaskan firman untuk kita sendiri, kita punya pikiran, ya lihat aja lah. Lihat aja. Kali aja bisa, kali aja berhasil. No, that's wrong mentality. Kita belajar something, saudara. Wrong mentality. Ini yang kita pelajari adalah bagaimana kita hidup secara akurat. Kekristenan apa yang Tuhan mau di akhir zaman seperti ini. Orang-orang Kristen harus tahu dia punya otoritas dan kuasa dan harus mempraktekkannya. Itu yang akan membuat perbedaan. Kita harus mikirnya gini, saudara. Mungkin bukan engkau yang perlu. Mungkin orang yang kau jumpai besok pagi jam 9:30 pagi. Mungkin kau akan berjumpa orang yang perlu. Maybe it's not you. Tapi imannya adanya di tempatmu. Mungkin 12:30 siang engkau menjumpai seseorang yang perlu. Tapi kuasanya ada di tempatmu. Mungkin 2:30 kau akan menjumpai orang yang perlu. Mungkin orang sakit atau siapa, kita nggak tahu. But the authority, otoritasnya ada di tempatmu. Dan dia tanda kutip kebetulan berjumpa dengan engkau. Apa yang akan kita lakukan? Itu. Ingat, ini bukan otomatis. Practice, latihan. Sekali, kalau kita nggak pernah latihan, kita akan ragu. Kita akan ragu mengucapkannya. Apa iya, apa bisa? Aduh, gimana nanti? Aduh, kayaknya kok sombong. Ya, no, it's not arrogance, it's precision. Ya, praktek. Praktek begini, pada saat saudara mau doa, stop dulu. Pada saat ntar malam saudara mau doa, pikir dulu. Oke, aku mau ubah doaku. Ingat apa yang kau terima, apa yang kau pelajari, ingat. I will learn, aku akan coba, aku akan belajar melepaskan otoritas. Aku akan belajar commanding. Baru minggu lalu kita belajar. Prayer, declaration, and decree. Deklarasi dan decree. Berdoa, datang memohon. Tahap pertama, tahap kedua adalah deklarasi pada saat engkau tahu firman. Decree pada saat engkau melepaskan kuasa dan otoritas. Enggak sama. Belajar, praktekkan, saudara. Worship team boleh kembali, please. Ingat ya, bukan hanya untuk emergency, jadi bukan pasif, proaktif, actively. Jangan menunggu sesuatu sampai menjadi buruk. Tidak demikian.
Saya harus stop. Waktunya habis, walaupun belum selesai. That's okay, kita sambung minggu depan. Kiranya Tuhan yang akan menolong kita untuk mengingat. Dan Roh Kudus yang dalam kita akan membantu kita mempraktekkannya, bergerak. Ya. Ingat bahwa kedewasaan ya, dalam apapun, di dalam kekristenan, Christianity, maturity itu bisa diukur. Bisa diukur. Kedekatan dengan Tuhan, intimacy dengan Tuhan, itu bisa diukur. Yang diukur tidak sama, yang dilihat Tuhan tidak sama dengan dilihat manusia. Kita mungkin hanya lihat, okay, everything is good, Lord. Saya tidak jahat, hidup saya baik, my family is good, my career is good, everything is good. I have everything, thank you, Lord. There is more, there is more, there is more, there is more, there is more. Berfungsi seperti Tuhan. Let's pray.